Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Berita di langit kali ini adalah tentang sebuah kisah yang mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Jadi menjelang subuh, ada seorang nelayan sambil nunggu terbit matahari, dia duduk di pesisir dekat laut. Kemudian dia lihat ada tumpukan batu di dalam semacam karung kecil gitu. Diambillah batu itu, kemudian dilemparkan. Rupanya suara pleng laut, suara jatuh ke laut itu menarik ya. Jadi semacam musik lah bagi dia. Plung, plung, terus lempar-lemparkan. Sampai hampir kosong sudah karung kecil itu, matahari terbit. Waktu diambil batu yang terakhir ternyata mutiara. Apa? Jadi selama ini saya ngelemparkan mutiara itu. Aduh, bukan main dia menyesalnya. Siapa nelayan itu? Adalah saya dan para pendengar. Ya. Dan mutiara itu apa? Yaitu waktu, umur kita. Jadi umur kadang-kadang sering dibuang-buang umur itu. Percuma. Subhanallah. Ya, hati-hati. Umur atau waktu ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Mensyukurinya dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apalagi umur umat Nabi Muhammad SAW. Antara 60 dengan 70. Alangkah ruginya orang kalau membuang-buang umur. Apalagi zaman sekarang. Banyak sekali yang bisa membuat umur kita terbuang. Ini terbuang di Facebook, terbuang di Instagram, di WA dan sebagainya. Padahal nanti ketika orang meninggal, Allah akan tanya, wa an umrihi fima afnah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Oleh karena itu maka sumpah yang paling banyak Allah gunakan di Quran adalah sumpah dengan waktu. Dari mulai wal fajri, wan nahari idza tajalla, wad duha, ya, wal asri, wal laili, semua waktu itu. Ya, jangan sampai kita seperti nelayan tadi, kita buang-buang waktu. Karena nanti di hari kiamat, setiap orang akan memiliki 3 lemari. Nah, lemari yang pertama ketika dibuka, keluar bau harum. Itulah lemari yang diisi dengan amal-amal yang baik. Yang kedua, lemari ketika dibuka, bau sekali, bau busuk. Itulah waktu-waktu yang kita gunakan untuk amal-amal yang tidak baik, yang buruk, dosa dan sebagainya. Kemudian ada lagi lemari di tengah-tengah, kosong. Nah itulah waktu yang tidak gunakan untuk berbuat amal baik ataupun berdosa. Disitulah orang menyesal. Aduh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, banyak orang nanti hari kiamat yang menyesal karena satu, apa itu? Zikir. Dia melalaikan zikir. Karena ibadah yang tidak perlu pakai wudu, tidak perlu di masjid, tidak pakai sejadah. Ibadah apa? Zikir. Right? Jadi kita ini banyak kesempatan untuk berzikir, tapi kita nggak gunakan. Kadang-kadang kita jalan macet kan. Ya kita lagi ngantri mau beli apa gitu. Kita ngelawang saja. Atau hanya lihat WA ya. Boleh lihat WA, tapi jangan sampai lupa zikir. Makanya di antara doa Nabi, ya Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakira. Allah, aku mohon hati yang selalu bersyukur dan lidah yang selalu berzikir. Ya. Setelah setiap perintah yang Allah berikan dalam Quran itu
tidak menggunakan kathiro, banyak. Aqimus shalah, dirikan salat sudahlah. Atuz zakah, tapi kalau zikir selalu mengatakan wadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah dengan yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang malas berzikir? Orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikir tapi sedikit, ya. Jadi mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa itu malam? Malam itu maksudnya apa itu? Kan penilaian ini melempar ketika malam. Itu al-ghaflah, lalai, kelalaian. Allah mengatakan wala takun minal ghafilin. Jangan sampai menjadi orang yang lalai. Artinya dia lalai tentang kehidupan ini, lalai tentang tujuan hidup, lalai tentang ibadah, salat juga lalai dan sebagainya. Right? Apa yang membuat lalai? Itu tadi suara itu. Suara batu yang jatuh ke laut itu kan membuat dia indah. Itu dunia. Jadi suara ding-ding itu dunia. Dunia yang membuat orang menjadi lalai. Harta, jabatan, keluarga, apa saja. Itu dunia. Ya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, berlomba-lomba, kompetisi untuk memperbanyak harta, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Alhaakum, membuat kamu lalai, divert you. Jadi Allah tidak melarang kita untuk bertambah kaya atau kerja keras, ya boleh saja, tapi jangan sampai alhaakum, jangan sampai kena dunia kita lupa salat, lupa mendidik anak, lupa kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian matahari terbit. Itu maksudnya apa? Al-haq atau al-haqiqah, reality. Kenyataannya itu mati. Jadi baru sadar orang itu, dia menghabiskan waktu sia-sia, right? Dia lalai, terganggu dengan dunia, baru sadar apa? Hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika mati datang. Makanya Nabi kalau bangun al-mautu haq, death is reality. Ya, hati-hati itu. Karena mati, death is not the end. Mati itu bukan hidup yang terakhir. Is the beginning. Mulai kita hidup. Hidup di dunia ini sementara saja. Right? Hidup yang sebenarnya itu adalah mati. Ya. Dan orang kalau mati biasanya minta sama Allah satu saja dalam Al-Quran itu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salih. Allah, please, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya ingin berbuat amal. Bisa? Nggak ada orang mati kembali lagi. Makanya kalau kita lewat kuburan, itu orang di kuburan tuh ngomong, andaikan aku punya waktu dia. Ya, untuk apa? Untuk bangun hanya untuk mengatakan subhanallah. Atau untuk salat 2 rakaat. Untuk memberikan sedekah dan sebagainya. But it's too late. Sudah terlambat. Ya. Ya. Oleh karena itu, maka orang-orang yang, kata Nabi, orang-orang yang smart, yang pintar itu, yaitu orang yang selalu dia siap untuk mati. Ya, sudah prepare dia. Makanya dalam Quran mengatakan, wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah masing-masing mempunyai persiapan bekal untuk ghad. Ghad artinya tomorrow, besok. Besok maksudnya apa? Hari kiamat. Tapi kenapa Allah menggunakan tomorrow, ghadan? Right? Besok. Artinya kalau Anda harus mati besok, apakah Anda sudah siap? Sudah punya bekal yang cukup. Right? Nah, sebagai penutup, waktu minggu kemarin, lucu, ada orang Indonesia. Dia rupanya supaya bisa gampang datang ke Amerika, jadi perlu punya green card.
Maka oleh anaknya yang perempuan diajukan green card untuk dia, karena kalau orang tua muda. Nah, untuk menunggu green card itu agak lama, sampai 2 tahun. Jadi dia tinggalkan istrinya, anaknya yang ada di Indonesia, hanya untuk menunggu green card. Ya, 2 minggu yang lalu, hari Senin, dapat dia green card. Bukan main gembiranya dia. Langsung beli tiket, mau pulang dia pada hari Rebunya. Besoknya Selasa, dia jatuh, pingsan, dibawa ke rumah sakit, ternyata dia kena stroke. Stroke brain death. Jadi otaknya mati sudah. Sudah. Kamis malam meninggal. Makanya orang bisa membuat rencana untuk umroh, rencana untuk pulang ke Indonesia. Tapi bisakah kita merencanakan untuk mati? Nggak bisa. Bapak tadi, dia rencana ingin pulang ke Indonesia. Tapi ajalnya sampai. Ya. Itulah pelajaran daripada kisah Nelayan tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi orang lalai, dan juga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, punya bekal yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.